Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dinda Aura Irvina Putri. Saya ingin mempresentasikan judul analisis perbandingan antara peribahasa Arab dan bahasa Indonesia. Analisis kontrastif kerukunan dalam bahasa Arab dan bahasa Indonesia. Penulisnya yaitu Bapak Supriyadi dan Abdul Karim Muhammad Hasan Al-Jabal. Latar belakang dari analisis ini yaitu kesalahan dalam keseleraan gramatikal umum terjadi pada pelajar bahasa Arab dan bahasa Inggris. Bahasa Arab dan Inggris bersifat gramatikal. Indonesia itu nasional berbasis makna. Tujuannya yaitu bandingkan kesesuaian antara bahasa untuk pemahaman dan pengajaran lebih baik. Metode penelitiannya yaitu pendekatan sama dengan kualitatif, analisis kontrastif. Datanya buku tata bahasa Arab, Inggris, Indonesia. Tahapannya itu deskripsi, seleksi, perbandingan, dan prediksi. Elemen-elemen kesehariannya itu domain atau klausa dan frasa. Yang kedua, pengontrol atau subjek. Yang ketiga, target atau kata kerja atau adjektif. Yang keempat, fitur yaitu person, number, gender, dan lain-lain. Dan 5, nilai. Kategori keseharian dalam bahasa Arab yaitu jumlah seperti jumlah mufradat, musanna, dan jamak. Ya, kalau gendernya itu muzakkar dan muannas. Kalau personnya itu seseorang, ana, anta, huwa, nahnu, dan lainnya. Kepastiannya itu ma'rifah dan nakiroh. Kasusnya nominatif, akusatif, dan genetif. Definisi dan fungsi peribahasa yaitu peribahasa adalah representasi hikmah, metafora, dan analogi, sumber nasihat dan nilai moral yang ringkas dan padat, digunakan untuk memperindah ucapan dan menyampaikan kritik sosial, mempunyai nilai estetika, retorika, sastra, dan edukatif. Perbedaan peribahasa dan hikmah yaitu peribahasa bersifat populer dan berbasis analogi. Hikmah bersifat reflektif, filosofis, dan berdasarkan pengalaman. Peribahasa kadang tidak mengandung pemikiran mendalam seperti hikmah, namun keduanya bisa saling menyatu dalam penyampaian pesan. Persamaan peribahasa Arab dan Indonesia yaitu banyak peribahasa memiliki makna universal dan fungsi yang sama. Contohnya, mulutmu harimaumu, lidah adalah kendaraan. Air susu dibalas air tuba, pembalasan dendam sinemar. Ekspresi berbeda, makna dan pesan moral tetap sejalan. Contohnya, contoh korespondensi yang pertama, waktu adalah uang, itu persamaan juga seperti waktu adalah emas. Terus yang kedua, diam emas, bicara perak, sama juga dengan jika ucapan dari perak, diam dari emas. Dan yang ketiga, senjata makan tuan, persamaannya siapa menggali lubang akan jatuh ke dalamnya. Dan beberapa contoh itu sama maknanya. Contoh yang kedua sama ya, seperti yang pertama, buah jatuh tak jauh dari pohonnya, sama juga seperti anak singa dari singa itu juga. Dan yang kedua, tidak ada rotan akar pun jadi, sama seperti jika tak ada keledai, mintalah keledai kecil. Terus yang ketiga, lepas dari mulut harimau, jatuh ke mulut buaya, sama seperti lari dari api masuk bara, seperti itu. Manfaatnya,
membantu pemahaman lintas budaya dan nilai masyarakat, menjadi sumber data linguistik dan retorika, memberikan wawasan dalam pendidikan bahasa dan karakter. Dan yang ketiga, menjadi sarana efektif pembelajaran dan komunikasi. Contoh dalam bahasa Arab dan bahasa Indonesia, seperti al-waktu kasyaif, waktu seperti pedang, dan Indonesianya adalah waktu adalah uang. Maknanya, pentingnya menghargai waktu dan jangan disia-siakan. Yang kedua, man khafara hafarats lil ya waqa'a fiha. Yang artinya siapa menggali lubang untuk saudaranya akan jatuh sendiri. Kalau di Indonesianya, senjata makan tuan, maknanya adalah pengkhianatan atau niat jahat akhirnya mencelakakan diri sendiri. Oke, ringkasan dari semua analisis ini, penelitian ini membahas persamaan dan perbedaan antara peribahasa Arab dan peribahasa Indonesia. Meski bahasa dan bentuk ungkapannya berbeda, keduanya sering punya maksud, nilai moral, dan fungsi yang sama, yaitu sebagai sarana menyampaikan nasihat, kritik, atau pelajaran. Hidup dengan bahasa singkat, indah, dan mudah diingat. Peneliti menggunakan metode kualitatif melalui studi pustaka dan wawancara ahli. Hasilnya menunjukkan ada banyak perbedaan kosakata dan cara ungkap, tetapi makna dasarnya sering sama. Dan yang kedua, peribahasa Arab banyak diambil dari konteks sejarah, agama, dan budaya Arab. Sementara peribahasa Indonesia banyak terpengaruh budaya lokal seperti kehidupan, desa, alam, dan adat. Dan yang ketiga, baik dalam bahasa Arab maupun bahasa Indonesia, peribahasa mencerminkan nilai sosial budaya, etika, bahkan psikolog masyarakat. Nah, kesimpulannya, peribahasa Arab dan Indonesia memiliki persamaan dalam makna dan fungsi, struktur, dan redaksi bahasa mencerminkan budaya masing-masing. Studi ini menunjukkan pentingnya memahami peribahasa sebagai warisan budaya. Dapat digunakan untuk memperkaya pembelajaran bahasa dan karakter. Cukup sekian presentasi dari saya. Mohon maaf atas kurangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.